mikirin jemuran, insya Allah nggak hujan. Hujannya nanti jam 5, udah nyampe ke rumah masing-masing hujan. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alladzi khalaqal mawjudati biqudratihi wa iradatihi. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ayyadahu bi mu'jizatihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi liqa'ih, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak PJ Kepala Desa Penagan Ratu, yang saya hormati para alim ulama, kini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh adat, para haji yang sempat hadir pada kesempatan siang menjelang sore hari ini. Yang saya hormati, mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta adik-adik dari Pondok Pesantren Tahfidz Quran Darul Mukhlasin, beda ujungnya. Iya, saya Darul aja. Iya. Ini aset kita Bapak Ibu. Ketika di satu kampung ada pondok pesantren tahfidz Quran yang setiap saat di situ dibacakan Al-Quran, insya Allah berkah Pak Kades. Makanya pelihara nih aset-aset bangsa ini. Bapak Ibu yang saya hormati dan Allah muliakan, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Pada hari ini Allah takdirkan kita berkumpul bersama dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi sehat walafiat. Rahmat salam Allah semoga senantiasa dicurah limpahkan pada baginda Nabi Muhammad. Pelit amat sih Pak Ades. Baginda Nabi Muhammad. Nggak gitu lagi Bu. Kesel gua sama bawaannya. Bo, Mas, tribelnya minta naikin dikit Mas. Saya ini mantan tukang organ jadi hafal. Setelan untuk nyanyi kayak apa, buat ngaji, buat ceramah seperti apa, jadi hafal. Bo, tahu orang yang pelit nggak? Menurut ibu orang pelit itu seperti apa? Nah, dalam persepsi kita Pak Kades, orang pelit itu barangkali ketika ada tetangga minta nggak dikasih. Ketika ada tetangga, ketika kita mau minjem sesuatu dengan tetangga nggak dikasih, pelit kan? Padahal mereka ngasih itu bukan berarti pelit, mungkin nggak ada, mungkin nggak punya. Maka jangan negatif thinking, jadi orang itu positif aja. Ini udah nyap-nyap kemana-mana, pelit orang itu, kaya mah kaya, mobilnya 4, tapi kita minjem aja nggak dikasih. Bukan berarti pelit, mungkin nggak ada, kita nggak tahu. Mau tahu orang pelit itu seperti apa? Sabda Nabi, al-bakhilu man idza dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang pelit itu kata Nabi, orang yang ketika namaku disebut di dekatnya dia tidak bersolawat kepadaku. Pelit. Dengar? Jelas Pak? Makanya ketika ada nama Muhammad disebut, ucapkan sallallahu alaihi atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kenapa ingin saya pertegas? Karena mohon maaf ini Pak Kades, akhir-akhir ini banyak orang yang nggak mau lagi bersolawat. Solawat itu disenandungkan dengan biasa-biasa saja, enak kok. Disenandungkan diiringi dengan musik rebana, musik hadro atau pakai keyboard, enak kok. Bikin sejuk hati. Makanya nggak usah kita terlalu apa ya bahasanya, ya terlalu kritis lah. Apa itu selawatan pakai musik-musik segala, haram hukumnya. Nanti dulu
Coba dengarkan lantunan-lantunan salawatnya. Saya pernah menyampaikan begini, Bo, tolong fokus, woi, yang ceramah itu ini. Ini yang ceramah, bukan sebelah sana. Hidup dengan agama menjadi mudah, betul? Hidup dengan ilmu jadi terarah, betul? Hidup dengan seni jadi indah. Maka jangan pernah kita melarang kesenian apapun. Bahkan itu boleh dikatakan merupakan sebuah budaya dalam agama. Coba ketika baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah sampai di Yathrib, kalimat Tala al-Badru dilantunkan oleh para sahabat-sahabat Muhajirin dan Ansor, diiringi dengan rebana. Itu musik, itu kesenian. Maka tidak dilarang dalam agama. Karenanya jangan terlalu kritis kita. Dikit-dikit nggak boleh, dikit-dikit haram, dikit-dikit bid'ah. Pegel gua mah. Pak Yai ngedengernya, pingin nabok aja tuh manusia kayak gitu. Jelas kok. Jadi hidup dengan seni indah, Pak. Coba yang ngaji tadi adik-adik kita tuh, itu kan lagu Morattal. Coba ngaji tadi nggak pakai seni. Dengan seni kan masuk nih dalam hati, suaranya masih bisa dibentuk, suaranya masih ori, masih asli. Coba jajal tadi yang ngaji nggak pakai seni, Pak Ades. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, 'allamal Qur'an. Enak gak dengernya? Coba di masjid, di musola, kita bisa tertarik mendengar suara adzan, melangkahkan kaki ke masjid, ke musola. Kenapa? Karena yang manggilnya dengan suara yang enak, dan itu seni yang dipakai. Coba nanti praktekkan maghrib lah, maghrib adzan gak usah pakai seni, Pak. Di masjid sana adzan gak usah pakai seni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada orang yang datang, ada orang yang datang, ada bawa golok. Tatkala seni itu diterapkan dalam hidup, jadi indah, Bapak Ibu, tersentuh dalam hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi indah. Orang bisa datang ke masjid. Jelas, Pak ya? Yuk, bersolawat kepada Nabi. Muliakan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cintai baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi bersabda dalam hadisnya, "Addibu auladakum ala thalathi khisalin." Didik anak-anakmu dengan 3 hal. 1, bihubbi nabiyyikum, cinta dengan nabinya. Wa hubbi ahli baiti, cinta dengan keluarganya. Siapa keluarga para nabi? Siapa keluarga baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Sekarang banyak, alhamdulillah, Allah utus keturunan-keturunan dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lewat Siti Fatimah, Sayyidina Ali. Di kota bumi sudah ada 3 habaib. Itu dzurriyyah Rasul. Cintai mereka. Yang ketiga, wa qiraatil Quran. Ajarkan terhadap anak-anakmu untuk senantiasa cinta membaca Al-Quran. Mencintai Nabi, mencintai keluarganya, cinta dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Nih, kalau melihat orang anak-anak kecil yang sudah hafal Quran, seneng, Bu. Betul kan? Ibu pengen nggak anaknya bisa hafal Quran? Pengen nggak? Pengen banget apa pengen betul? Banget. Saya tanya, anak ibu sekolah di mana sekarang? Anak ibu sekolah di mana sekarang? SMP, di SMA, nggak dapat. Pecah,
Anak ingin hafal Quran sekolah di SMP, di SMA, masuk pondok pesantren tahfiz Quran khusus itu. Nggak sembarang, ini orang-orang pilihan Allah. Bo, ngapal Quran itu nggak semudah yang kita bayangkan. Susah menghafal Al-Quran itu, namun lebih susah lagi menjaganya. Maka anak-anak yang cinta dengan Al-Quran, dia dicintai oleh Allah. Bahkan Allah menyatakan, ulaika ahlullah, mereka itu keluarganya Allah. Kalau sudah berbicara keluarga Allah, Bapak Ibu sekalian, kita lihat siapa sih menteri itu, pembantunya presiden. Lihat kehidupannya mewah, Bapak Ibu. Punya apartemen, mobilnya berserakan, kunci Inggrisnya banyak, garasinya luas, tunjangan hidupnya ada, baru jadi pembantu presiden. Ini keluarganya Allah. Maka Allah akan berkahkan kehidupannya. Keberkahan yang Allah berikan kepada mereka semua ini, dengan adanya pondok tahfiz Quran di lingkungan kita, kita juga bakal kebagian berkah dari Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. Bahkan ketika anak Bapak Ibu hafal Al-Quran, jaminan di hari kiamat nanti Bapak Ibu bakal dipakaikan singgasana dari surga oleh anak-anak kita yang hafiz Quran. Jelas? Makanya kalau ingin punya anak hafal Quran, bukan di SMP, Bu, bukan di SMA, Bu. Nanti lama-lama tawuran anak lo, masuk pondok pesantren. Jelas? Pak, kalau anak saya masuk pondok pesantren nanti gede jadi apa? Nah ini kadang-kadang berpikirnya materialistis terus. Senep gue mau dengernya. Bo, gak usah hai, dengerin dulu. Bo, ini yang berdiri ini namanya Ahmad Fauzi. Udah kenal kan? Dari dulu sampai sekarang nggak berubah. Seperti inilah. Pertanyaannya, Ahmad Fauzi tahadusan bin nikmah bisa seperti sekarang, apakah lulusan universitas? Bukan. Pak Yai, para ustadz di sini, saya bukan lulusan universitas. Tapi kalau gelar nggak usah dihitung, Pak. Banyak yang ngasih gelar dengan saya, dari SAG, SPD, SPDI, Dr. Andes, bahkan terakhir lisensi of Cairo LC berarti. Padahal saya belum pernah, jangankan duduk di bangku universitas, nongol aja nggak pernah. Apa lulusan madrasah aliyah nggak nyampe, Pak. Lulusan madrasah lanjutan tingkat pertama dulu kan SLTP ya, sekolah lanjutan tingkat pertama. Kalau sekarang MTS nggak nyampe. Terus sampai mana sekolahnya? SD cuman habis 2 bangku sekolah SD, nggak nyampe 6, Pak. Jujur, saya berbicara apa adanya. Sekolah SD cuma nyampe kelas 2, Pak Kades. Oh, tapi bukan sembarangan, Pak. Dari kelas 1 sampai kelas 2 ranking pertama terus ini. Bintang kelas, jangan coba-coba. Naik dari kelas 2 ke kelas 3, saya duduk depan Bapak cerita. Pak, saya sudah bisa nulis, sudah bisa baca. Terus mau berhenti aja deh sekolah SD, capek, Pak. Ya sudah, tapi jangan coba-coba kamu berhenti sekolah madrasah. Alhamdulillah sekolah madrasah lanjut 7 tahun, karena dari kelas 0 7 tahun madrasah selesai, dapat ijazah MI, Madrasah Ibtidaiyah Al-Islamiyah, masuk ke pondok pesantren. Sampai dihitung dengan dikali ganda 14 tahun setengah di pondok pesantren. Apa susah hidup sekarang? Enggak. Alhamdulillah Pak Kades, dulu gue kalau pengajian motor, Pak. Panas, kepanasan, hujan, sedih, Pak. Pulang lagi nanggung.
dilanjutkan bahasa kuyup, ya akhirnya sudah lanjut minjem baju jamaah, minjem sarung jamaah. Alhamdulillah Bu, sekarang nggak kepanasan, nggak kehujanan lagi, buru-buru udah punya sendiri. Daripada mobil bagus pala pening, enak mobil gue buruk anteng gua, lo mau ngapain mobil-mobil gue kan gitu. Punya sendiri. Istri bagaimana? Gemuk, alhamdulillah Bu. Bangga saya kalau punya istri gemuk. Ngelihat ibu-ibu gemuk itu kita harus bangga Pak. Justru harus tanda tanya kalau kita punya bini kurus krempeng. Berarti kurang gizi. Ya kehidupan anak-anak normal biasa. Anak saya di pondok tahfidz Quran Tanjung Karang 3. Uang jajannya sebulan nggak cukup 500.000. Kalau dikalkulasikan satu orang 1 juta kali 3 juta uang makannya per bulan. Duit dari mana Pak Kades? Kalau gue mikir pejabat bukan, pengusaha bukan, petani juga bukan. Alhamdulillah semua tercukupi. Kenapa? Berkah Al-Quran. Maka jangan gengsi kalau anak-anak kita masuk ke pondok pesantren. Justru kita harus bangga. Ini aset kita, ini harta kita. Ketika kita mati, siapa yang bakal mendoakan kita? Anak-anak kita. Siapa yang bakal membacakan Al-Quran buat kita? Anak-anak kita. Yang sambungan kepada Allah lebih dekat untuk orang tua. Jelas Pak. Nah gini aja pondok pesantren. Sekarang kalau ngurusin sekolah, yuk dari SD, SMP, SMA, ayo masuk sekolah enggak? Gara-gara Markona ini sekolah stop Pak. Hah? Apa Bu? Lah kalau gua mau bilang Markona emang apa masalahnya? Semua sektor lumpuh tadi bilang dengan Pak Kades. Pak Kades bilang semua sektor lumpuh, termasuk dunia pendidikan. Anak-anak sekarang nggak masuk lagi sekolah, belajar lewat daring. Apa daring itu coba? Dalam jaringan. Pinter anak-anak belajar lewat daring. Maaf tambah goblok Maya. Segitu tatap muka dengan gurunya masuk di ruang sekolah, nggak pinter-pinter. Apalagi tambah sekarang daring. Lama-lama ini mak bapaknya dating semua, ini darah tinggi. Cobalah. Apalagi maaf, apalagi ada wacana nanti pelajaran agama dihapus di dunia pendidikan. Dipersempit sekarang luasnya pergerakan kita umat Islam di dunia pendidikan, terutama pendidikan agama. Maka ya kalau saya sih mengambil sebuah positifnya, Bapak Ibu sekalian, tolong dicerna dulu. Saya ngambil sebuah positifnya, biarkanlah pendidikan agama dihapus dari sekolah-sekolah. Yuk kita giring anak-anak kita masuk ke pondok pesantren, selesai semua. Jelas Bu? Jelas Bu? Siap anaknya masuk pondok pesantren? Siap? Enggak gengsi Pak anaknya masuk pondok pesantren Pak? Jangan gengsi Pak, bangga Pak. Lulusan pondok pesantren yang penting dia ngajinya bener, bukan masuk pondok pesantren bangun tidur makan main, ngapain loh? Ngajinya yang bener, serius. Insya Allah Pak gak bakal susah hidupnya Pak. Saya banyak kawan pejabat di pemerintah daerah yang eselon 1, 2, 3 banyak. Gaji lu berapa sebulan? Tunjangannya berapa lu? BK-nya berapa lu? Pertanyaan saya hanya satu. Lu zakat? Zakat. Lu sudah pergi haji belum? Belum. Kapan lu daftar? Belum ada duit. Lu kalah sama gue. Gue bukan pejabat negara. Gue bukan pengusaha. Alhamdulillah sudah 2 kali gue berhaji. Susah Ahmad Fauzi? Enggak. Saya nggak pernah merasakan kesusahan. Alhamdulillah bertetangga dengan beliau sekarang di Kebon 5. Saya bukan Sindang Sari lagi Pak Haji. Sudah pindah di Kebon 5. Dari bulan Juni tanggal 1 sampai hari ini alhamdulillah lagi bangun pondok pesantren tahfidz Quran Darun Najah, belum berhenti. Entah duit dari mana.
Kalau dihitung sudah ratusan juta Bapak Ibu. Berkah Al-Quran. Maka didik anak-anak kita untuk senantiasa mencintai Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, udah 2:30 ini ngomong-ngomong. Sampai jam berapa, Bro? Hah? Sampai jam 5. Lah terus mau sholat asarnya kapan? Ibu yang minta jam 5 emang sokongan berapa loh? Tekorlah panitia. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sebetulnya sudah diperingati oleh yang bersangkutan. Maka ketika ada orang yang mengatakan, ngapain sih lu memperingati hari kelahiran Nabi? Nabi tidak mencontohkan kok. Nabi tidak mengajarkan itu kok. Biasa Pak. Sudahlah, gak usah kita perbesar. Itu orang-orang yang mau memecah belah organisasi kita. Sudah kita cari titik persamaannya. Mau dia NU, mau dia Muhammadiyah, mau apapun organisasinya, syahadatnya sama apa beda? Syahadatnya sama apa beda? Sudah kita saudara satu agama. Tak usah nyari perbedaan, cari persamaannya. Kalau mau nyari perbedaan, semua kita berbeda kok. Saya dengan Pak Kades belum tentu sama pendapatnya, mesti beda. Bisa jadi saya ke timur, Pak Kades ke barat, alangkah jauh. Ayo cari persamaannya, sama-sama kita menghidupkan agama Allah. Maka tak usah dipertentangkan. Nabi nggak ngasih contoh. Ntar yuk kita buka dulu sejarah dan wawasan untuk kita. Bapak Ibu, orang yang pertama kali memperingati hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah beliau sendiri. Hanya berbeda caranya. Kalau baginda Nabi memperingati hari kelahirannya dengan puasa. Bo, masih fokus? Baginda Nabi memperingati hari kelahirannya dengan puasa. Berbeda dengan kita. Nabi pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa sih Anda selalu puasa di hari Senin? Kata Nabi, hari Senin itu kan hari kelahiran. Nabi memperingati hari kelahirannya. Makanya orang tua kita dulu pernah bilang tuh, lo kalau mau sukses, rajin-rajin puasa di hari kelahiran. Begitu kan? Rajin-rajin puasa di hari kelahiran. Tafaul dengan Nabi, dan itu sunnah Nabi, bukan sunat. Sunnah Nabi, perilaku. Oh, hari apa lahir kita, silahkan berpuasa. Terus Nabi ditanya lagi, ya Rasul, lantas kenapa Anda puasa di hari Kamis? Hari Kamis itu hari di mana amal hamba-hamba Allah diangkat ke langit. Aku berharap ketika amalku disetor kepada Allah, kondisiku dalam keadaan sedang berpuasa. Pertanyaannya buat kita, bolehkah kita umat yang memperingati hari kelahiran baginda Nabi? Boleh. Siapa yang mencontohkan? Yang bersangkutan sendiri, hanya dengan cara yang berbeda. Cara boleh berbeda, tujuannya sama. Sekarang cara kita khususnya di Indonesia, bahkan di negara-negara muslim yang maju, sekarang sudah mulai semarak peringatan Maulid Nabi. Kita kumpulkan pamong desa, kita kumpulkan tokoh agama, tokoh masyarakat, kita undang penceramah. Boleh, boleh. Diajarkan oleh Nabi. Secara spesifik seperti ini tidak. Tetapi satu persatu runtutan dari acara-acara yang kita lalui hari ini, itu semuanya bagus. Tadi setelah pembukaan membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Perintah Nabi itu kullu amrin bi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta'u ajdam. Bahkan Al-Qur'an surat pembuka yang pertama itu menggunakan kalimat basmalah. Acara kedua tadi pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Siapa yang nyuruh? Allah. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Setelah baca Quran bersolawat, siapa yang perintahkan kita bersolawat kepada Nabi? Allah. Makanya maaf, ketika ada orang yang melarang solawatan,
melakukan sholawatan, saya hukumi murtad orang itu Pak Kades. Kenapa? Yuk buka dong ayatnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sepi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Perhatikan ayat ini. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, semuanya bersolawat kepada Nabi. Siapa sih yang pertama kali mengawali bersolawat kepada Nabi? Itu siapa? Bukan kita manusia, tapi Allah. Allah saja bersolawat kepada Nabi. Lantas kenapa kita umatnya tidak bersolawat kepada Nabi? Bapak Ibu tahu sebuah sejarah ketika Nabi Adam diperintahkan oleh Allah untuk menikahi ibunda Hawa di surga. Banyak pertanyaan, itu panjang rentetannya. Pertanyaan pertama, siapa walinya? Tahkim, Allah langsung yang menjadi wali. Tercantum dalam kitab Al-Majalis Susaniyah halaman 103. Allah yang jadi walinya, tahkim. Kemudian siapa saksinya? Jibril, Mikail. Lantas apa maharnya, mas kawinnya? Nabi Adam bertanya, ya Rabb, kalau memang harus ada mahar sebagai pengikat, lantas apa mas kawinnya? Bacakan oleh kamu Adam bersolawat kepada kekasihku Muhammad sebanyak 10 kali. Nabi Muhammad fisiknya belum diciptakan oleh Allah, namun nurnya sudah diciptakan oleh Allah. Nabi Adam bersolawat kepada Nabi 10 kali sebagai mahar menikahi Siti Hawa. Allah dan para malaikat bersolawat. Hanya nanti bakal beda maknanya. Ketika solawat itu datang dari Allah, rahmat. Ketika solawat itu datang dari para malaikat, istighfar, jadi ampunan dosa. Maka berikutnya Allah berikan sebuah perintah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Orang-orang yang beriman nih, orang yang punya iman yang diseru, bersolawatlah kamu kepada Muhammad. Allah perintahkan kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, solawat yang keluar dari mulut kita itu maknanya apa? Doa. Maknanya doa, bukan rahmat, bukan istighfar, tapi doa. Maka kenapa kita diperintahkan bersolawat, padahal baginda Nabi setiap saat dicurahi rahmat oleh Allah? Bapak Ibu, saya ilustrasikan. Lihat ke depan, nggak ada gelas ya. Bu, tolong minta gelas satu Bu, sama piring Bu. Piringnya jangan yang kecil, yang gede. Saya pengen buat sebuah ilustrasi biar kita paham loh. Biar terbayang di benak kita, ini loh sholawat yang kita baca. Makanya tadi saya menyayangkan dengan ibu yang sholawat, ngapa kami gak suruh berdiri? Saya mau berdiri sendirian, takutnya nanti dibilang carmuk Pak Kades. Itu yang saya sayangkan. Kayaknya lupa ya, ngeblank ya. Oh gitu, ada trik juga rupanya. Iya, nah ini gelas sama piring datang. Jangan ada yang kedip mata apalagi merem, biar kita nyambung. Saya buka dulu. Gelas itu kok mangga? Orang gelas kok dibilang mangga, ibu.
ini rahmat dari Allah. Ini kita sedang mencontohkan. Gelas ini kita ibaratkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi. Piring ini kita ibaratkan kita umat. Perhatikan. Rahmat Allah terus-terusan dicurahkan kepada baginda Nabi. Sampai penuh. Enggak ketampung lagi. Yang sebelah sana bersolawat, yang sebelah sana bersolawat, sana lagi bersolawat. Setiap saat terus kita bersolawat kepada baginda Nabi. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Luber air ini. Kita anggap tadi air ini adalah rahmat dari Allah, betul? Solawat yang datang dari kita itu doa. Terus kita bersolawat padahal gelas ini sudah penuh dengan air. Yang terjadi kalau gelas sudah penuh dengan air, terus kita tuangkan air ke dalamnya, luber air ini. Lantas apa yang kita harapkan dengan Allah lewat bersolawat kepada baginda Nabi? Luberan air ini, luberan rahmat Allah lewat baginda Nabi yang kita minta kepada Allah, ya Rabb, sampaikan rahmat dan salam kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap luberan rahmat Allah itu biar kita berkah, biar kita dikasih dan disayangi oleh Allah. Paham? Makanya terus bersolawat agar adem. Saya tadi ketika lihat mendung-mendung Pak Kades, waduh ini hujan juga ini Pak Kades kayaknya. Saya komat kamit tadi Pak Kades. Paksa saya keluarin Pak Kades. Saya bersolawat kepada Allah. Saya baca surah At-Tariq sebanyak 3 kali. Ijazah ini. Jadi kalau kita mau ada acara baru mendung-mendung aja, belum turun hujan, udah baca salawat kepada Nabi semampu kita. Bagus 21. Baca surah At-Tariq. Hafal At-Tariq ya Pak? Hafal At-Tariq. Wassama'i wat. Baca 3 kali. Minta kepada Allah. Bukan kita menolak hujan. Bukan kita menolak hujan, tapi minta tolong kepada Allah, ya Rabb, berkah salawat, berkah Al-Quran, ya Allah. Jangan dulu turun hujan, kalau mau dipindah digeser-geserlah dulu ke tempat lain. Cuman kalau mau pesta jangan manggil-manggil saya sebenarnya. Itu kebetulan aja, Bapak Ibu sekalian. Salawat nih. Maka yuk terus rajin-rajin kita bersalawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali Bapak Ibu sekalian. Yang kita peringati ini adalah manusia yang mulia. Yang kita peringati kelahirannya ini manusia mulia. Dan mulianya Nabi bukan kaleng-kalengan. Mulianya Nabi bukan kita yang memuliakan, tapi Allah. Di mana letak kemuliaan baginda Nabi? Coba kita lihat. Nanti kenapa Nabi mulia? Apa yang menyebabkan Nabi mulia? Ini kajian kita. Bapak Ibu, di Al-Quran itu sudah banyak Allah menyebut nama para nabi dan rasul. Tapi tatkala Allah menyebut nama Muhammad, itu tidak diawali dengan harfun nida, tidak berbentuk panggilan. Beda ketika Allah memanggil Nabi Adam, ya Adam uskun anta wa zawjukal Adam, udah kamu tinggal aja, diem aja di sorga bersama istrimu. Ya Adam, Adam, panggilan. Bo, ngaji dulu ngapa? Ketika Nabi Musa dikejar Fir'aun, sudah terpojok ke lautan, maju berhadapan dengan lautan yang luas dan dalam, mundur mati konyol. Kehabisan akal untuk bersyariat Nabi Musa. Allah turunkan Jibril bawa ayat, ya Musa idrib bi'asakal bahr. Hei Musa, pukulkan tongkatmu di lautan itu, dia bakal terbelah, ngasih jalan untukmu dan umatmu. Ya Musa, panggilan. Coba perhatikan, ketika Allah menyebut kalimat Muhammad dalam Al-Quran, itu bukan bentuk panggilan, tapi ikhbar, informasi buat kita. Saya mau tanya, tes dulu Pak Kades kita. Kita tes dulu warga Bapak ini. Bapak Ibu, Bo.
Allah menyebut kalimat Muhammad dalam Al-Quran itu berapa kali coba? Hah? Ya banyak itu berapa? 100.000 loh hadiahnya kalau tepat jawabannya. Nih, duitnya. 1, 2, 3, 4, 5 angus. Ya lambat amat loh odingnya. Makanya jangan pakai tri, pakai Telkomsel. Biar cepat. Kebetulan gua pakai Telkomsel, Pak Ades. Berapa kali, Bu? Banyak. Berapa kali, Pak? Banyak lagi. Dasar males hitung aja. Coba buka wawasan kita tentang Al-Qur'an. Jangan sekedar kita baca, kita kaji dong. Allah menyebut kata Muhammad dalam Al-Quran itu hanya 4 kali, enggak lebih. Hanya 4 kali. Dan itu ikhbar, informasi buat kita. Yuk catat. 1 di surah Ali Imran 144. Buka. Apa bunyi ayatnya? Apa bunyi ayatnya? Hah? Lu sudah hafal berapa juz? Hah? 25 juz. Udah 25 juz. Kok Ali Imran 144 belum hafal? Lu ngapalnya gimana? Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Wa ma Muhammadun. Enggak saya tanya. Enggak dianya udah angus. 1. Wa ma Muhammadun, tidaklah Muhammad itu illa rasulun, kecuali dia utusan Allah. Qad khalat min qablihi rusul, yang sudah terdahulu para rasul-rasul sebelumnya. Informasi, bukan panggilan. Yang kedua, adanya di surah Al-Ahzab ayat 40. Juz 21 loh. Apa bunyinya? Lu kan sudah hafal 25. Kalau gue baru hafal 3 juz pokat, juz mangga, juz apel, juz jambu. Oke, sip. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Bukan panggilan, informasi. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Muhammad itu bukan bapak dari salah satu kalian. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, melainkan dia utusan Allah dan penutup para nabi. Informasi buat kita. 2. Dicatat enggak? Dicatat enggak? Saya sudah pernah masuk ke Penaganja ini berapa kali Pak Haji ya? Padahal saya sudah sering berpesan kalau pengajian bawa catatan. Ini daya ingat kita kalau sudah umuran lemah. Kalau nggak dicatat nggak hafal. Syukur-syukur masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Itu syukur. Salah nggak saya ngomong? Salah nggak? Di sisi apa Nabi tegas? Padahal di satu sisi Nabi punya kelembutan, ruhama ubainahum. Ketika agama disentuh, ketika Al-Quran dinistakan, ketika para ulama dihina, para ulama dikriminalisasi, Nabi berteriak Allahu Akbar. Maaf, saya bukan ngomporin Pak, tapi memang harus seperti itu kita umat Islam. Ini kadang-kadang sok bijak. Ada ulama dikriminalisasi, bahkan ada imam masjid yang dibunuh sampai meninggal dunia. Banyak di media sosial, banyak yang mengutuk, banyak yang nyumpahin gak bener. Ting, ada satu yang komen, sudahlah maafkan saja, mungkin dia khilaf, mungkin dia lupa. Sok bijak. Saya komen thread di chat pribadinya, lu manusia apa setan lu? Kalau memang lu manusia, kenapa lu begitu? Jangan sok bijak deh jadi manusia.
Ini agama yang dihina, ini Quran yang dihinakan, ini ulama yang dikriminalisasi. Kalau seandainya bapak lu yang jadi kiai dibunuh, apa teriak lu? Diem Pak, dia nggak jawab lagi Pak. Itu loh yang dilakukan Nabi. Maka dalam sejarah 20 kali perang yang langsung dipimpin oleh Nabi, Ghazwah namanya. Perang Syrianya kecil tanpa dipimpin Nabi sudah banyak. Siapa yang Nabi perangi? Bukan manusianya, tetapi kekufurannya. Maka tatkala akidah yang dirusak, akidah yang disentuh, Al-Quran yang dinistakan, kita jangan diem dong. Tampakkan ketegasan kita. Lewat apa? Kalau memang kita mampu, yuk perangi kekufuran. Tapi enggak musimnya lagi. Kita Indonesia negara demokrasi, negara yang penuh dengan kedamaian. Sudah paling tidak kita duduk di tempat kita masing-masing, berdoa kepada Allah. Di atas yang kuasa masih ada yang berkuasa, berdoa kepada Allah. Doa yang bijak silakan ya Allah, berikan petunjukmu, taufikmu kepada orang yang menghina agama, menistakan Al-Quran, mengkriminalisasi para ulama. Sadarkan dia ya Allah. Kalau memang juga tidak mau sadar dan tidak ada bagiannya, ya Allah berikan peringatan kepadanya. Sudah gitu aja, payah amat. Jangan sok bijak jadi manusia. Tokil saya melihatnya. Jelas? Kenapa diem Pak? Lu usah takut yang ngomong saya kok. Kok jadi bapak yang agak begini-begini ya? Nah aja Pak, kami sudah jinak Pak. Nyantai aja. Asyiddaw alal kufar. Lah terus Nabi kan berteman dengan orang Majusi, Yahudi, Nasrani. Iya, karena memang itu ajaran agama, ruhama ubainahum. Tapi bukan di bidang akidah, di bidang muamalah ijtimaiyah. Kita toleransi. Di bidang akidah jangan mengenal toleransi. Maaf, ini mau masuk bulan 11, nanti bulan 12, ada tanggal 25 Desember. Desember, mulut-mulut gua yang ngomong, protes aja loh. Hari apa itu namanya? Tanggal 25 Desember hari apa? Hari Natal. Awas, jangan jual akidah kita. Mentang-mentang punya tetangga yang non muslim, Suan, selamat hari Natal, ya murtad loh. Nggak ada rakyat, nggak ada pejabat. Saya pernah perang argumen waktu itu karena ada pejabat publik yang mengucapkan itu. Perang argumen. Saya nggak mau kalah. Ini bukan urusan rakyat, bukan urusan pejabat. Ini urusan akidah. Jangan pernah kita mengenal toleransi, paham? Biarkan mereka mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, selamat tahun baru, silakan. Tapi kita jangan coba-coba mengucapkan selamat hari Natal. Selamat saja, kalau arahnya ke situ dilarang dalam agama. Kenapa? Menyebabkan kita murtad. Berkunjung silakan. Duduk di rumahnya silakan. Jangan sampai kata-kata itu keluar dari mulut kita menyebabkan kita keluar dari agama Islam. Jelas? Tapi dalam urusan muamalah ijtimaiyah, urusan sosial, itu toleransinya banyak. Nabi pernah bertransaksi jual beli dengan orang Majusi, pernah. Nabi jualan pembelinya orang Yahudi, orang Nasrani, pernah. Kita pun tidak menutup diri dengan orang-orang seperti itu. Bertetangga dengan non-muslim, silakan. Punya saudara angkatan seangkatan suwahi, cowok jemi ampung, suwahi. Suwahi itu diambil dari kata akhi, no, bahasa Arabnya. Akhi itu saudara, bersaudara, maka suwahi. Bukan gak bisa ngomong orang Lampung itu bisa. Cuma memang kata-katanya suwahi dari akhi. Gitu kan Pak Kades ya? Iya, jangan-jangan Pak Kades juga nggak tahu apa suwahi itu. Gue tahu Pak, meskipun bukan orang Lampung Pak. Banyak keluarga seangkatan saya orang Lampung Pak. Saya belajar sejarah Lampung dari mereka semua. Itu Bapak Ibu sekalian. Ini dalam urusan sosial kita tidak dibatasi dalam agama. Ruhama ubainahum, di situ letaknya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas pertanyaannya, apa sih yang menyebabkan Nabi ini sekarang bisa jadi mulia? Bahkan namanya terus digaungkan di mana-mana, di setiap peringatan Maulid Nabi. Di kota bumi ada Maulid keliling Pak Kades, yang dipimpin oleh para habaib dzurriyyah Rasul. Di kami tanggal 7 bulan November, Sabtu malam Ahad, di Kebon 5 di Pondok Pesantren Darun Najah Perdana Pak. Insya Allah doanya mudah-mudahan lancar acaranya. Doakan nggak hujan, udah gitu aja. Soalnya kalau hujan hancur semuanya Pak. Jalan masih tanah merah Pak Kades, belum di-order lah. Saya minta doanya mudah-mudahan acara lancar, cuacanya cerah.
5 hari sebelum acara sampai 2 hari setelah acara cerah, jangan hujan, udah gitu aja. Yo Mas ya, kalau hujan hancur kita Mas. Bapak Ibu, apa sih yang menyebabkan Nabi mulia? Kembali ke kita. Yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran tentang Nabi apa? Bo, fokus kan? Nabi itu kaya. Jangan pernah bilang Nabi miskin. Salah kalau orang mengatakan Nabi Muhammad miskin, itu salah. Seberapa banyak kekayaan Nabi? Usia 25 tahun, Nabi sudah jadi pedagang sukses. Tuannya, majikannya, Khadijah yang akhirnya jadi istrinya, ngiler ngelihat Nabi. Di liriknya Nabi ini, Muhammad ini bukan manusia biasa loh, dagangnya hebat. Pak, cara dagang Nabi luar biasa Pak, jujur betul Pak. Cuman kalau konsep dagang Nabi mau ditiru sama kita, hancur gitu Pak. Nabi itu, kalau ngambil barang dari Tuan Khadijah, harganya 5.000 dari Tuan Khadijah. Dijajakan oleh Nabi, taruhlah pasar kalangan di Kante lah. Nabi jual 5.000 Pak Kades. Muhammad, itu berapa? Aku ngambil dari Tuan Khadijah 5.000. Terus? Ya aku jual 5.000. Ada yang sanggup? Ada yang sanggup Pak? Belanja ke Tanjung Karang, harga barang 50.000, Bapak jual 50.000. Ada yang sanggup? Nah. Tapi hebatnya, jual modal keuntungannya tatkala pulang berlipat. Itu hebatnya. Karena kejujuran yang tidak bisa ditiru oleh siapapun. Nah makanya saya bilang tadi, kalau cara dagang kita mengikuti Nabi, hancur kita Pak. Terus pertanyaannya, apakah boleh kita pedagang mencari untung besar? Boleh. Ini harga 5.000, kita tawarkan 30.000, sah nggak? Kita tawarkan ini harga 30.000, boleh nggak? Kalau ada yang melarang, buat timpuk pakai ini sekalian. Nggak ada. Sah, boleh. Lah kegedean ngambil untungnya, pedagang itu berhak menaikkan harga. Tapi ingat, toleransi, ada hak pembeli. Apa itu? Nawar. Pembeli nawar. Oh alangkah mahal. Pocari Sweat kecil itu 30.000, 7.000 ya. Oh ya sudahlah. Nah, karena memang dia sudah hitung modalnya 5.000, dijual 7.000 dapat untung 2.000. Yang nggak boleh itu begini. Modal 5.000 kita tawarkan 15.000, orang nawar 9.000. Maaf belum dapat modalnya, nggak bohong lu. Khadijah melirik Nabi. Akhirnya Khadijah mengutus Maisarah, pengawal Nabi ketika dagang, sampaikan dengan Muhammad, aku jatuh cinta dengannya. Tuh dulu yang mengutarakan cinta itu perempuan, bukan laki-laki. Sekarang juga sudah berbalik lagi Pak Kades. Anak-anak perempuan ini sudah gatel-gatel sekarang ini. Mas hati-hati lo, jangan kegatelan, jangan pecicilan. Berani-beranian lu ngutarain cinta sama laki-laki. Udah perempuan itu nunggu aja, standby aja di rumah, biar laki-laki yang nyari. Nah gitu aja. Kalau sudah dapat, sudah masuk, ketemu, kalau cocok lanjut, kalau nggak cocok buang. Gitu. Jangan diterima maksudnya. Akhirnya Nabi melamar Siti Khadijah. Nih kayaknya Nabi. Berapa lamaran yang dibawa oleh Nabi untuk melamar sudah dia kaya? 5.000 dirham bentuk uangnya, 100 ekor unta bentuk harta bergeraknya. Ya, 100 ekor unta ya. Pak Haji Mahmudi, kalau 1 ekor 40 juta, 30 juta aja lah ya. 30 juta kali 100 berapa Pak Haji? Hah? Berapa Pak Kades? Itu umpai kita Pak Kades. Itu apa benda ya Pak Kades? Itu umpai. 100 kali 30 juta. 3M. 3M. Kalau uang rupiah kita 3 miliar Bapak Ibu, ada nggak anak bujang kita ngelamar gadis tetangga desa sebelah bawa uang 3 miliar, ada nggak? Puput segalo Pak Kades. Kebun dijual, motor lewat, rumah digade ke bank. Nabi kaya.
Pertanyaannya, Allah puji dalam Al-Quran kekayaannya? Enggak. Nabi berilmu, ilmunya langsung dari Allah. Dipuji keilmuannya? Enggak. Nabi Muhammad tampan enggak, Bu? Dalam sejarah Nabi yang paling tampan siapa? Nabi, belajar sejarah yang bener loh. Kadang-kadang kita banyak dikibulin belajar sejarah ini. Bener aja Pak, banyak dikibulin. Maaf, ini banyak ahlul Quran ini. Kita kadang-kadang sering mendapatkan penjelasan ayat pertama turun Al-Alaq 1-5, ayat terakhir Al-Maidah ayat 3. Itu dalam sejarah umum ya. Entah siapa yang buat sejarah itu. Coba kita buka di tafsir Ibnu Katsir, tafsir Sawi. Bukan ayat itu yang terakhir. Dari ayat itu turun hari Jumat pada saat hari Wada, Nabi masih pulang ke Madinah. Ada 3 ayat yang turun. Ayat yang paling terakhir di Al-Baqarah 281. Wattaqu yauman turja'una fihi ilallah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Itu ayat penutup dari semua rangkaian ayat Quran. Nah, kita juga terkadang maaf dalam sejarah umum Nabi yang paling lihat ke depan ilustrasi. Allah buat ketampanan ini bulat seperti tutup botol. Kalau ada yang gede ya gede. Saya mau ngangkat piring ada air masalahnya. Bulat. Allah bagi 2. Yang 50% Allah kasih dengan Nabi Muhammad ketampanan itu. Nabi Muhammad itu sesungguhnya makhluk manusia yang paling tampan, gak ada lawan. Makanya dalam syair disebut anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nur anta iksir wa dhalli anta misbahus sudur ya Nabi salam. Hei, males amat. Ntar gini aja deh, semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Ini sudah ada yang ngasih kode. Pak, ceramahnya jangan lama-lama. Aduh. Ya sore. Aduh, cok. Aduh. Yuk, semuanya berdiri. Kita bacakan syair itu. Nabi Muhammad itu nabi yang paling tampan, yuk. Panitianya mana? Aduh, coy. Panitianya mana? Siapin duitnya. Ntar jangan keliling dulu, sini dulu. Ibu bawa duit. Ibu bawa duit. Berapa? Awas lo kalau 1.000. Nggak nerima 1.000, nggak nerima 2.000. Paling kecil 5.000. Paling kecil 5.000. Siap? Siap? Jangan 2.000. Paling kecil 5.000. Kalau ada yang ngasih 2.000 masukin lagi ke kantongnya. Semoga kadang-kadang beramal betul hitung-hitungannya. Yuk. Ya Nabi salam, salamun alaik. Ya Rasul salam, salamun alaik. Ya Habib salamun alaik. Salawatullahi alaik. Ya Habib salamun alaik. Salawatullahi alaik. Irfa. Ya Nabi salam. Terus. Ya Habib salamun alaik. Salawatullahi alaik. Ya Habib salamun alaik. Salawatullahi alaik. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nur. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nur. Anta iksir wa dhalli anta misbahus sudur. Ya Nabi salam alaik. Ya Rasul salam, salamun alaik. Ya Habib salamun alaik. Salawatullahi alaik. Ya Habib salamun alaik. Salawatullahi alaik. Udah semua.
Loh. Ya udah sambil jalan semuanya duduk. Yang ngikutinnya nggak pada bisa. Duduk guys. Yo sambil jalan terus. Makanya seni bersolawat itu dimodifikasi, kolaborasi. Ini sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Ya gak apa-apa sih, ayo coba modifikasi, enak kok. Salawat itu gak bakal ketinggalan zaman. Dia bisa mengikuti perkembangan zaman. Tuh, tampan Nabi Muhammad itu. Yang separuhnya lagi Allah bagi dua. Perhatikan, Bu. Ilustrasinya belum selesai. Yang separuhnya dibagi dua. 25% yang seperempat Allah kasih Nabi Yusuf. Berarti Nabi Yusuf itu runner up, Pak Kades. Urutan kedua tampannya. Terus yang separuhnya lagi, yang seperempatnya lagi kemana? Dibagi oleh Allah. Termasuk kami orang Kota Bumi Selatan, termasuk orang Penagan Ratu, dusun Penagan Jaya. Nah, kebagian segini ya udah terima aja Pak. Mau dilebih-lebihkan juga nggak bakal lebih. Yang jelas sudah pantas. Ada yang cantik, ada setengah cantik, ada yang jelek, setengah jelek, ada yang buntet, ada yang asli. Sudah hitam pendek bulat kayak bola belkes. Ya sudah terima aja. Nah, pertanyaannya, Nabi tampan, apakah jadi pujian oleh Allah dalam Al-Quran? Enggak. Terus apa yang jadi pujian Allah dalam Al-Quran untuk baginda Nabi? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Berarti apa yang dipuji oleh Allah? Akhlak. Apa yang membuat manusia mulia? Akhlak. Ilmu belum tentu mengantarkan manusia mulia, tapi akhlak menjadi sebuah jaminan manusia bakal mulia. Ilmu hanya mengangkat martabat derajat manusia, status sosial naik. Dari rakyat jadi anggota DPRD, jadi wakil rakyat. Jadi rakyat bisa jadi pejabat. Tadinya petani biasa, jadi koordinator semua petani. Dengan ilmu kita bisa naik status sosial, tapi belum tentu dengan ilmu manusia bakal mulia. Kenapa? Betapa banyak orang yang punya ilmu, orang yang berilmu, dia punya pangkat, tetapi tidak mulia hidupnya, justru malah jadi caci makian, jadi hinaan, jadi cemoohan. Kenapa? Dia tidak punya akhlak. Maka bahasa saya begini, tolong dicamkan. Orang yang berilmu belum tentu berakhlak, tapi orang yang berakhlak menunjukkan bahwa dia berilmu. Saya hanya mengajak kepada kita semua, Nabi mulia itu yang jadi pujian akhlaknya. Banyak akhlak Nabi. Pelajari berjanjinya, pelajari simtud durornya, belajar sejarah tentang kehidupan baginda Nabi dari A sampai Z. Kita kupas, kita ceritakan dengan anak-anak kita. Tapi tolong, sebagai guru, ada guru di sini, guru di sekolah ada. Jadilah bapak ibu guru sebagai pendidik, jangan pengajar. Karena sekarang ini guru hanya sebatas mengajar, nggak mendidik. Jadilah pendidik. Dan ketika kita jadi guru, para orang tua ngajarin anak-anak, tolong saya minta, masukkan dalam hati, jadikan ini ilmu buat kita mendidik anak-anak kita. Siapapun kita, orang tua dan guru, jangan pernah hanya mentransfer ilmu pengetahuan kepada anak-anak kita. Kenapa? Kalau sekedar ilmu pengetahuan yang kita transfer dengan anak-anak kita, ada masanya kita bakal dilupakan dan ditinggalkan. Jelas? Kenapa? Perkembangan teknologi sekarang maju. Dulu ketika ada masalah agama kita bertanya dengan guru. Itu pun kadang-kadang PR, Pak Ustadz, Pak Yai.
Nggak langsung jawab. Kenapa? Khawatir salah, dicari referensinya. Coba sekarang berkembang teknologi, hanya bermodalkan kuota. Apa masalah kita dalam agama? Ketik, ngomong, tanya dengan Mbah Google, keluar semua. Bahkan tanpa nunggu jam-jaman, keluar referensinya. Kalau Quran asbab nuzulnya, asbab wurudnya, kaitan dengan hadisnya ini, keluar semua. Maka kalau kita hanya mengajarkan, mentransfer ilmu pengetahuan kepada anak didik kita, ada masanya kita bakal dilupakan dan ditinggalkan. Google lebih pintar dari otak kita. Tapi kita sebagai guru dan orang tua, ayo transfer ilmu pengetahuan dan akhlak terhadap anak-anak kita. Kenapa? Akhlak yang membuat mereka tidak akan pernah bisa melupakan dan meninggalkan kita. Yo, didik anak-anak kita akhlaknya. Karena dengan akhlak mereka akan mulia. Dengan akhlak hidup kita bakal mulia. Seperti mulianya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, Bu, tolong anak-anaknya. Sekarang akhlak dalam kehidupan anak-anak sudah mulai hilang. Kita dulu diajarkan oleh orang tua, ketika lewat jalan depan orang tua, nah, ingat pesan Allah dalam Al-Quran, waqfid lahu ma janaha dzulli minal rahmah, rendahkan sebagian badan kita. Sekarang itu sudah enggak kelihatan lagi, Bapak Ibu. Anak jalan depan orang tua biasa aja, cuek. Betul? Anak siapa? Ngaku aja anak kita. Sama ibu. Dulu Pak Kades, ketika saya belajar ngaji di kampung, saya kelahiran Karawang, Pak, asli orang Sunda Tulen. Pulang ngaji habis isya, di kampung kami itu biasa kalau ada hajatan layar tancap. Izin dengan orang tua, Pak, habis ngaji mau nonton layar tancap. Ya, tapi pulangnya jangan malam-malam, tidurnya jangan di rumah, lu pulang aja ke langgar, tidur di langgar. Nggak dibolehin pulang ke rumah. Kenapa? Takut pulang ke rumah nggak sholat subuh, maka tidurnya di langgar. Paling nggak ada orang yang membangunkan sholat subuh, itu loh orang tua. Cuman ketika kami pulang ngaji mau nonton layar tancap, jalan mau lewat depan rumah guru saja nggak berani. Oh, jangan lewat situ. Kenapa? Kita lewat depan rumah ustad. Ya biarinlah orang yang nggak ada. Goblok, orang yang nggak ada, no sendalnya ada di depan. Melipir, kita nyari jalan lain, jauh nggak masalah. Kenapa? Takzim dengan ustaz, takzim dengan kiai. Coba anak ngaji sekarang, Bu, udah kurang ajar, Bu. Habis ngaji mau nonton organ, Pak Kades. Ustadznya depan rumah lagi santai, duduk sambil ngopi, sambil buka-buka bacaan. Tegur, kemana itu? Nonton organ, Pak Ustaz. Oh, jangan malam-malam, nanti subuh kesiangan. Iya Pak Ustadz, kalau Pak Ustadz nggak percaya, ya nggak apa-apa Pak Ustadz ikut kami, yuk. Diajak, kurang ajar anak sekarang. Ini sudah kehilangan moral, akhlak anak-anak sekarang. Maka tolong ajarkan akhlak dengan anak-anak kita. Paling tidak, Bu, tolong perhatikan. Anak-anak kita ketika cium tangan dengan kita seperti apa? Cium tangan dengan kita orang tua seperti apa? Kayak mana? Begini. Siapa yang ngajarin? Gue sambit lu pakai botol Pocari Sweat. Ajarkan yang tegas, mengajarkan agama dengan anak-anak. Jangan kalah dengan anak. Saya paling gak bisa ketika melihat anak-anak salaman begini. Redaksinya jelas kok. Cium tangan. Alat mencium hanya 2. Anak-anak dengerin. Lo santri, awas jangan salaman sama kiainya begini. Kalau ketemu gua salaman sama kiainya begini, gua tabok muka lu, bener aja. Nggak sopan. Cium tangan. Alat mencium 2. Nih. Cium tangan orang tua pakai hidung. Nah, makanya Pak Kades, orang Lampung dulu itu patuh-patuh sama orang tua. Ngerti orang Lampung dulu itu bau emaknya mau datang ke rumah. Iya, emaknya belanja ke warung. 10 meter mau masuk rumah sudah kendus. Berisik. Ada emak mau datang. Lo kok hafal? Hafal goblok, bau terasinya nempel di tangan. Karena dicium. Nah, bukan begini.
Bahkan para kiai saya di Jawa mengajarkan, kamu kalau salaman dengan orang tua, dengan guru, cium punggung tangannya, cium telapak tangannya. Kenapa? Tidak tahu berkah dari Allah lewat guru-gurumu itu Allah simpan di mana. Bisa jadi di punggung tangan, bisa jadi di telapak tangan. Minta berkahnya kepada Allah. Kiai nggak punya berkah, Allah yang punya berkah, wasilah kiai. Paham? Awas, ajarkan anak kita. Yang kedua pakai ini. Gitu, cium tangan. Jangan-jangan ibunya yang ngajarin salaman sama lakinya begini. Gak usah ngekek, ngaku aja. Biar merasa. Kalau kesinggung pulang. Udah mau selesai kok ceramahnya. Sekali lagi tolong, itu dari hal yang terkecil. Yuk, ajarkan anak-anak kita ya. Anak-anakku sekalian ya. Kalau salaman dengan emak, dengan bapak, cium tangannya ya. Begitu ya. Bukan lagi begini. Bukan lagi begini. Bukan lagi begini. Itu bukan ajaran agama. Ajaran agama cium tangan. Itu akhlak. Dari situ nanti akan tertanam rasa hormat dan takzim anak-anak dengan kita orang tua. Cuman kita orang tua jangan sok sip. Jangan sok sip. Kalau sok sip akan kehilangan martabat kita di hadapan anak-anak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, intinya Nabi diutus oleh Allah ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak yang belum sempurna. Maka yuk perbaiki akhlak kita agar kita mulia dunia, terlebih lagi mulia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Di sana sini terdapat kekurangan, kesalahan atas nama pribadi Ahmad Fauzi, mohon maaf. Pada Allah mohon ampun. Kalaupun ada baik dan benar, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jadi tambahan ilmu wawasan buat kita sehingga ke depan kita akan mampu memperbaiki diri. Mengaku menjadi manusia yang baik itu salah besar, tetapi sebuah keniscayaan kita harus berupaya menjadi manusia yang baik dan sempurna untuk menggapai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri hadan Allah wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat ini.